harusnya saya sudah ngomong, lampu mati, dan dalam waktu dekat satu lagi akan ini bergantian akan begini. Nah pemirsa, di situ ada pocong. Sarah. Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di Dusun Kasuran, Margodedi, Sayegan, Sleman. Aduh. Saya masih bersama Sarah Wijayanto. Dan konon kabarnya ada mitos larangan menggunakan kasur. Nah, Mbak Sarah, Ya. apakah mitos tersebut dilihat dari pandangan Mbak Sarah, penerawangannya seperti apa lingkungan seperti? Aduh, saya sih masih, yang saya rasa juga belum ini ya Mas, belum menangkap apa-apa. Cuman yang saya rasakan masih positif aja. Positif ya. Dimana kalau misalnya kita cari orang yang lebih tahu Mas mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi di sini, mitos apakah kasuran ini. Pemirsa, tim Mister Tukul masih pelesiran di destinasi mistis Yogyakarta. Mister Tukul menguak sebuah rumah terbengkalai peninggalan Tumenggung Darbodipuro. Di penghujung episode sebelumnya, Mister Tukul dan Sarah Wijayanto terpisah dengan Pak Leo dan Ria Winata. Sambil mencari Pak Leo dan Ria, Mister Tukul singgah di sebuah dusun yang dikabarkan diselimuti sebuah mitos yang dipercaya sejak ratusan tahun yang lalu. Tim pun sempat menilik kebenaran mitos itu. Memang benar pemirsa, sebagian besar masyarakat dusun Kasuran masih mempercayai mitos itu, yaitu sebuah mitos tentang larangan penggunaan kasur sebagai alas tidur. Warga Kasuran yang melanggar mitos itu akan terkena musibah, mulai sakit sampai kelumpuhan fisik. Sampai sekarang banyak yang meyakininya, termasuk warga pendatang dari daerah lain. Kabarnya mitos yang dipercaya secara turun-temurun itu sudah ada semenjak 600 tahun yang lalu, di saat Kanjeng Sunan Kalijaga masih melakukan syiar agama. Ada apa di balik mitos yang telah melekat ke anak cucu tersebut? Ini mau nanya-nanya tentang mitos ini, apa cara apa memakai kasur itu Iya. ya? Bener apa enggak? Monggo Bu. Benar Pak, ini di Dusun Kasuran ini turun-temurun warganya itu pada percaya untuk tidak memakai kasur, karena mungkin kepercayaan mereka ini juga dari mbah-mbah mereka, dari mbah beliau, dari beberapa turunan, dia mengatakan untuk anak cucunya nggak usah pakai kasur kalau tidur. Berarti memang sudah dari dulu sekali ya Bu? Kejadian sudah kurang lebih 600 tahun yang lalu. Tapi ada ini nggak Bu, ada makna tersendiri nggak, kenapa sih nggak pakai kasur itu tidur? Awal ceritanya itu sejak Kanjeng Sunan Kalijaga itu syiar agama Islam. Di sini mungkin zaman dahulu masih berupa hutan gitu ya, tapi ada suatu padepokan seperti pondok pesantren gitu. Tapi kedatangan Kanjeng Sunan Kalijaga itu di sini juga ada pemeluk agama lain. Namanya orang yang sangat dihormati dan ditakuti itu namanya Sonco Ndalu. Secara tidak terang-terangan si Sonco Ndalu ini tidak setuju, tidak suka dengan kehadiran daripada Kanjeng Sunan Kalijaga. Sehingga pada waktu Kanjeng Sunan Kalijaga itu tidur di atas kasur kapuk, jadi kasur yang terbuat dari kapuk, kapas, itu waktu bangun itu badannya terasa panas, gemetar,
Dan Kanjeng Sunan Kalijaga itu tahu kalau memang kasurnya itu diberi santet oleh si Soncon Dalu itu. Setelah mengetahui, Kanjeng Sunan tidak membalas santet itu, sehingga menimbulkan rasa kagum si Soncon Dalu. Nah, setelah kurang lebih 40 hari Kanjeng Sunan di sini, kemudian pamit mau meneruskan siarnya lagi, itu wanti-wanti mengingatkan. Dejali jadi dengan yang punya rumah. Sesuk wargaku kene, ki aja pisan-pisan turu nang kasur iki sing tak nggo iki. Tulung iki rumaten wae. Aja nganti ana sing turu nang kasur iki. Si Dejali itu kemudian ngomong-ngomong sama tangga teparo sama tetangga. Sesuk warga kene iki aja dok kasur. Turu nang kasur lho. Halo Kanjeng Sunan sing elmune wis dhuwur wae. Sare nang kasur awake panas kabeh wingi. Besok mau jodohane besok anak turunku. Nah seperti itu. Jadi kekeliruan apa? Maksudnya Kanjeng Sunan adalah kasur yang Di tempatnya beliaunya. Ini nanti bisa dibuktikan di makam. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, kalau ini diizinkan kita bisa langsung menuju ke sana. Moga Pak, untuk atur nuwun nggih. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, sepertinya kita diizinkan untuk melihat kasur yang ada di makam. Jadi terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Nah pemirsa, satu lagi misteri yang menyelimuti dusun Kasuran adalah keberadaan makam Kiai Kasur. Namun sebelum mengungkap tentang Kiai Kasur, ternyata Ria dan Leo Lumanto ada di tempat lain sedang mencari Mister Tukul. Mereka berada di Bantul dan menemukan mitos yang melegenda tentang misteri sosok lelaki tua terlihat sering mondar-mandir di sebuah pos pengamanan yang kondang disebut warga sebagai Pos Malang. Sosok itu dijuluki Mbah Malang. Ia diyakini berumur ratusan tahun dan pernah hidup pada masa kolonial Belanda. Kemunculannya secara tiba-tiba merupakan momok bagi warga, terutama bagi pendatang yang kebetulan lewat di Gang Pos Malang. Perawakannya bongkok serta memiliki ciri rambut gimbal. Sosok yang sering duduk melintang di antara gang ini sering terlihat berjalan terseok-seok layaknya orang lumpuh. Selain sosok Mbah Malang, pos yang berada melintang di antara gang sempit ini menyimpan misteri lain. Siapa sebenarnya Mbah Malang dan sosok-sosok misterius lainnya? Mengapa keberadaannya menghantui Gang Pos Malang? Kemarin ada mahasiswa yang nunggu temannya di sini, nunggu lama sekali. Tahu-tahu dia dipegang tangannya. Dia bilang, "Ojo nengok kiwa, ndak wedi." Habis itu dia malah nengok ke kiri. Dia takut lari terbirit-birit itu. Pemirsa, kami sekarang berada di Kampung Celenan, Desa Jagalan, Kecamatan Bangun, Tapan. Di sini kita akan mengungkap keangkeran Jalan Gang Pos Malang. Iya. Kamu apa yang kamu lihat? Tadi sih sebenarnya pas perjalanan di sini saya dengar kayak suara langkah kaki. Jadi sosok, sebenarnya saya mungkin lihatnya sebelah kanan ya. Ya, Di sebelah kanan, ya sebelah kanan saya itu sosoknya udah mulai muncul. Jadi laki-laki tua, mungkin itu kali yang dibicarakan warga, mungkin ya, mungkin yang dibicarakan di beliau. Sosoknya sudah tua, terus kakinya mungkin untuk lebih jelasnya kita akan cari narasumber. Pemirsa akan cari narasumber warga setempat yang mengetahui cerita tentang sekitar Pos Malang ini. Kita cari tahu.